papa ke rumah sakit mulu. Makanya kalau mau diurusin tuh yang bisa kerja sama yang sehat. Udah tahu anaknya cuma satu. Katanya sayang sama anak. Gue kayak gitu. Gue bener-bener yang kayak protes gitu ke nyokapnya. Katanya sayang sama anak. Kalau kayak gini mah namanya nggak sayang. Gue bilang gitu kan. Sebelumnya gue menyesal bahwa kenapa harus dia, kenapa tidak saya gitu. Tapi sampai akhirnya gue belajar, proses berdamai gue belajar bahwa ternyata memang harus dia. Dan gue harus mengikhlaskan karena gue lebih gak rela kalau dia lebih panjang umurnya dibanding gue dan merasakan kejamnya dunia lebih lama daripada gue gitu. Halo, kembali lagi di YouTube channelnya Doa Ibu Media. Dan kali ini kita berada di program baru kita yaitu Titik Balik. Titik Balik itu akan menceritakan tentang apa aja yang ada di narasumber kita, akan ceritakan titik balik dia. Kita akan mengajak dia untuk melalui kilas balik dari apa yang sudah dialami bersama ibu. Dan sekarang narasumber kita sudah ada Mbak Ade. Halo. Halo. Apa kabar Mbak? Baik. Alhamdulillah. Jangan manggil Mbak dong, panggil Ade aja. Panggil Ade aja, oke boleh. Dek, gimana kesehatan mentalnya? Masih baru ya, jadi masih belum menata gitu. Jadi masih baru apa nih, gimana? Masih baru banget, masih duka gitu. Oh, ibu baru meninggal. I'm sorry to hear that. Dan gimana proses pembalikan mentalnya? Sejauh ini di tahap apa deh mental lo lagi? Pasti kan unstable banget tuh. Baru berapa lama sih? Juli kemarin, Juli. Agustus, September, Oktober. Oh, 4 bulanan ya? Iya, masih baru. Karena nyokap itu kan sakitnya tuh sebenarnya udah lama ya. Gue ngerasanya kayak pada saat dia sakit itu kayak nyokap gue tuh ada, tapi sosok ibunya tuh udah nggak ada gitu. Gue tuh ngerasanya gitu. Karena kan dia sakit kan, jadi nggak bisa kayak yang mungkin kalau misalnya kayak orang-orang tuh kayak pagi-pagi tuh lo masih yang kayak ya hati-hati berangkat gitu kan, nih sarapan dulu apa gitu. Nah itu tuh gue udah lama nggak ada gitu, jadi kayak ada nggak ada. Nah sekarang tuh sebenarnya yang kayak gini tuh gue udah ngalamin sebelumnya. Oke. Lo sakit nyokap berapa lama? 6 tahun? Hampir 6. 6 tahun? Iya, Oke. hampir 6 tahun. Lo ngerasain sosoknya udah mulai nggak ada semenjak di tahun keberapa dari nyokap lo sakit? 3. Tahun ketiga nyokap lo sakit, udah mulai hilang tuh sosoknya? Iya, jadi kayak gue nyokapnya, jadi kayak gue ibunya gitu. Jadi kayak kan karena nyokap gue semuanya gue layanin kan, dari bangun tidur sampai dia tidur lagi kan gue yang layanin kan. Jadi gue ngerasanya kayak ya udah nggak ada sosoknya, tapi sekarang tuh emang yang kayak dianya bener-bener nggak ada tuh kayak enggak sih, maksudnya nggak sama gitu. Maksudnya walaupun emang dia ada tapi dia sakit, sama dia yang bener-bener sekarang udah nggak ada, itu maksudnya nggak bisa disamain ketika. Jadi kayak tadinya kan gue mikir kayak kalau nggak ada nyokap bisa nih gitu. Maksudnya ya kayaknya gue sudah terbiasa nih gitu untuk nggak ada lagi raganya dia gitu kan. Kayaknya bisa nih gitu kan, karena kan gue udah kebiasaan untuk ya dia nggak ada lagi yang kayak nih dia makan dulu, dia apa dulu gitu kan. Dia nggak ada kan gitu. Maksudnya gue udah lama nggak dapet itu, terus tapi tetap aja sih sekarang walaupun nggak ada dia sama sekali ya hancur juga gitu. Makanya sekarang kalau misalnya dibilang gue sok kuat, kemarin kan bisa, nyokap kan juga kemarin kan kayak gitu juga gitu kan, kayak sakit juga, nggak ada sosok, nggak ada, lo nggak dapet sosoknya juga ya nggak dapet sosoknya juga, ya apa bedanya nanti kalau saya sama waktu itu sih gue mikir gitu ya, seumpama nanti nyokap nggak ada, apa bedanya gitu. Tapi beda sih, nggak bisa sih. Perbedaan apa yang paling lo kerasa banget? Jadi nyokap gue tuh sakitnya tuh fatal banget, nggak bisa bangun, udah cuci darah, matanya nggak ngeliat, buta lah gitu. Tapi dia masih bisa ada suaranya kan, masih bisa komunikasi berarti? Iya masih bisa komunikasi, cuman dia kayak yang mau nangis. Esek. Emang kehilangan ibu tuh adalah hal yang paling sakit di dunia sih. Kehilangan apapun, apalagi ibu ya, maksudnya kita tahu bahwa ibu itu adalah sosok penting di dunia. Semua perempuan ya, karena gue yakin kan semua perempuan itu akan menjadi ibu, baik dia punya turunan atau tidak gitu, baik dia menikah atau tidak, dia tetaplah seorang ibu. Dan kehilangan ibu tuh hal yang paling wah gitu. Gue juga nyokap gue udah almarhum. Dan
gue nggak pernah mau bilang itu duka. Dari awal dia wafat itu gue selalu bilang gue turutnya bukan kalau ada teman gue yang dulu ngasih tau ke gue kayak turut berduka cita ya, gue bilangnya jangan, turut berbahagia. Kenapa? Karena ini kabar gembira buat gue. Karena dia udah nggak ada. Dia nggak ngerasain, dia nggak lagi ngerasain kerasnya dunia, dia nggak ngerasain lagi kecewanya dunia, dia nggak ngerasain lagi brengseknya dunia gitu, dan dia udah gak ngerasain sakit lagi karena nyokap gue juga wafat karena sakit waktu itu kan. Dia udah gak ngerasain itu semua, dan seharusnya gue turut berbahagia untuk itu. Saat ini dia di tangan yang sangat tepat gitu. Walaupun itu cuma sebagai kamuflase gue karena gue sebenarnya hancur banget gitu ya. Cuma ya itu salah satu pengobat gue untuk bisa cepat recovery dari rasa kehilangan yang menurut gue tuh nggak bisa digantiin pakai apa-apa. Dan bener aja, kayak kalau dulu kita masih bisa ngeliat senyum ibu tuh kayak dunia baik-baik aja walaupun kita marah gitu. Sekarang tuh udah kayak wow. Kalau misalnya dibilang kan, ya pasti orang kan nguatin gitu kan. Udah deh gitu kan. Kan selama ini dia juga udah ngurusin mama gitu kan. Apa namanya? Tisu, kita bisa siapin tisu dulu. Silakan. Gue lagi kangen-kangen nih tau, malah diajak ngobrol begini lagi. Gak apa-apa, karena ini kan adalah titik balik ya, bahwa semua orang tuh pasti pernah mengalami hal duka, dan buat gue semua luka itu patut untuk dirayakan sebagaimana bahagia. Jadi gak apa-apa. Kalau orang-orang kan kayak ngomong, udahlah dia, maksudnya istilahnya kayak, ya lu tuh udah kenyang nih lu ngurusin orang tua lu gitu kan. Apa sih selama ini yang nyokap lu minta nggak pernah lo kasih gitu kan. Ya, memang gitu, cuman kan kayak pas sudah bener-bener nggak ada gitu kayak baru kok. Gue tuh mikirnya gini kan dia kan sakitnya 6 tahun kan. Kayak uang udah pasti dikorbanin, waktu udah pasti dikorbanin, semuanya udah pasti dikorbanin. Apalagi gue tunggal, kalau anak satu-satunya. Iya, gue anak satu-satunya. Gak ada yang nge-backup nih ya kan. Gue sendiri, terus kayak katanya kan hidup penuh pengorbanan, harus tadi yang dikorbanin. Ya tapi dikorbanin itu kan yang di dalam dikorbanin itu kan gue doanya nyokap gue sehat kan. Gitu Ngerti. Kok malah akhirnya jawabannya ini gitu. Jadi gue kayak ya gue apa jadi gue kayak ya nggak marah boleh, ya gue nggak boleh juga sih sebenarnya kayak gitu. Gue jadi yang kayak kok gue udah istilahnya gue udah mati-matian nih, kok malah gue yang ditinggal gitu. Maksud gue kenapa dia nggak sehat lagi. Gue tuh sempet punya harapan dan gue tuh sempet capek kan, kayak gue tuh kadang suka gini, udah dong mah jangan apa-apa masuk rumah sakit mulu gitu ya kan. Gue ngerasa kayak wajar lah gue sendiri ngurusinnya, terus gue harus tidur di rumah sakit, besok paginya gue kerja lagi kayak gitu-gitu kan. Terus gue kayak udah lo nggak usah apa-apa rumah sakit. Terus gue selalu ngomong kayak gini, jangan apa-apa dirasa sakitnya, gue bilang gitu kan. Terus nyokap gue cuma bilang, Dek, mama minta maaf karena mama juga nggak mau mama sakit. Nyokap gue gitu kan. Iya sih gitu kan. mama juga nggak mau mama sakit. Terus kayak tante-tante kayak keluarga yang lain tuh kayak, udah nggak apa-apa dibawa ke rumah sakit aja biar nanti lu nggak nyesel kalau kenapa-napa. Benar itu benar. Kayak lu nggak nyesel gitu. Cuman itu balik lagi gue bilang kayak, udah 6 tahun nih gue mati-matian, ini dia semua gue korbanin. Gue nggak bilang gue nggak ikhlas, gue ikhlas ngurus ini, cuman kayak kenapa? Iya, wajar banget. Karena kan ibaratnya makamnya masih basah, ya kan, tanahnya belum rata sempurna. Wajar luka itu masih sangat membekas. Pun sampai kita mati pun kita ngerasa kayak ini masih belum fair enough nih buat kita. Cuma ya itu memang adalah suara hati daripada anak-aanak yang sudah pernah ditinggalkan oleh orang tuanya, terutama ibu gitu. Coba gue mau tahu deh, waktu nyokap lo nggak ada, itu lo ada di tempat nggak? Ada. Lo menyaksikan? Menyaksikan banget. Gimana rasanya? Jadi nyokap gue tuh, gue suka ngerasa gue tuh suka di-prank sama nyokap gue. Nyokap gue sering dalam kondisi kritis, terus dia bangun lagi, terus dia sehat lagi, dia normal lagi gitu. Dia sering banget kayak
nggak sadarin diri, ngomongnya pelo, pandangannya kemana-mana, udah sampai di rumah tuh udah pada yasinan, udah pada bisikin istighfar, Sudah semuanya udah lah. semuanya, tapi dia bangun lagi. Nah kemarin tuh nyokap gue tuh kayak, gue mungkin gue udah di titik capek, di titik marah, gue kayak udah yang kali ini nggak usah apa-apa bawa ke rumah sakit gitu kan ya, jangan apa-apa ke rumah sakit, jangan apa-apa ke rumah sakit gitu kan. Terus gue tuh suka marah kayak, mah kan ya wajar lah ya, kayak nyokap sakit tuh kayak bandel ya, maksudnya orang sakit tuh kayak mungkin nyokap gue mikir kayak mau gue pantang atau gue nggak pantang perintah dokter juga gue tetap sakit gitu kan. Terus gue kayak makanya mama tuh mau diajak kerja sama yang sehat, anaknya tuh cuma satu, gue bilang gitu kan, jangan apa-apa sakit, jangan apa-apa ngebantah, gue bilang gitu kan. Semua dia tuh kayak udah sebelum dia meninggal dia tuh ngebantah semua omongan dokter, maksudnya dokter aja nih, yang orang lain itu dia bantah kayak, udahlah dok, dokter sih enak cuma nyuruh doang, nggak Ngerasain. iya nggak ngerasain, saya yang ngerasain sakit, kata nyokap gue gitu kan. Terus gue bilang kayak, mama mau sehat gak, gue bilang gitu kan, anaknya tuh cuma satu, jangan kerja sama yang sehat gitu kan, jadi enak, gue bilang gitu. Terus dia sesak, dia kayak aku bilang yaudah kayak aku juga nggak tega kan, kayak dia mau ke rumah sakit nggak, nanti aja pas jadwal HD gitu. Jadi dia nggak mau kena rawat inap, jadi dia mau dapat oksigen itu pas dia cuci darah aja gitu kan. Nanti aja pas HD aja gitu, mama nggak mau nanti mama masuk rumah sakit nyusahin, tak kamu gimana besok kerjanya bla 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 gitu kan, kata nyokap. Terus kayak oksigen udah 3 kali gue isi ulang, nggak, maksudnya jadi intinya kata dokter itu kan kita kan nafas nih lega nih kalau di tenggorokan doang. Nah gue tuh nggak paham kan kalau dia memang sesakit itu nafasnya. Terus akhirnya dia dibawa ke rumah sakit, dokter bilang kayak dokter terus gue begadangin dia kan. Terus itu kebetulan rumah sakit itu dekat dari rumah. Terus gue bilang, mah aku pulang dulu, aku bilang gitu kan, nanti balik lagi gitu kan, karena nyokap udah, maksudnya gue ngerasa ya udahlah udah dapet oksigen dan udah di rumah sakit juga tuh, kalau kenapa-napa udah, gue tuh udah di rumah sakit tuh udah kayak pasien langganan nggak, kayak semua dokter tuh kayak udah tahu nomor telepon gue, semua suster udah tahu nomor telepon gue gitu kan. Udah adik pulang dulu, tidur dulu sebentar aja, ntar balik lagi ke sini, gue bilang gitu kan. Iya gitu. Terus belum sampai gue tidur, dokter nelpon. Dia bilang anaknya Bu Maita ya, kata dia gitu kan. Oh iya dok, kenapa gitu? Ini ya saya minta izin ibunya mau masukin ke ruang ICU ya, katanya. Oh kenapa dok gitu? Nyokap gue memang sering kritis tapi nggak pernah sampai masuk ICU kan. Terus kayak tante-tante gue tuh kayak udah mama kan sering kayak gini, Oh lu belum ada pikiran bahwa itu gue masih denial banget iya, kan. iya. Mama kan sering kayak gini, mama kan ntar juga mama ini lagi, mama setinggi-tingginya COVID waktu itu. Nyokap gue sama sekali nggak pernah COVID. Jadi itu pas lagi, kayak gak ya kan karena dia sakit udah lama kan. Terus dia bilang, udah mama kan sering sakit kayak gini gitu kan, udah dia doain aja gitu kan, udah nggak apa-apa, udah serahin aja ke dokter gitu kan. The dokter kayak masuk ICU, tapi dokter minta izin, opsinya tuh gini, kita bakalan lakukan yang terbaik. Kita udah kasih oksigen yang ekstra banget, tapi ibunya nggak kebantu, jadi kita nanti minta izin dia masukin oksigen dari mulut. Jadi benar-benar pakai mesin dari mulut, tapi katanya saya minta izin karena nanti ada jadi akan kemungkinan tenggorokannya itu luka karena dimasukin iya karena dimasukin alat. Iya, dimasukin alat, akan kemungkinan tuh tenggorokannya luka, kata dia gitu kan. Terus gue bilang, oh iya dok gitu. Terus kalau misalkan emang yang itu nggak berhasil juga gimana dok? Ya kan gue nanya dok. Akhirnya lo mulai ada pikiran dari situ. Okay. Terus katanya, karena nyokap gue kan nggak bisa ngelihat kak, dia nggak bisa ngelihat, jadi dia juga nggak tahu siapa gitu. Terus dia bilang kayak, ya kita nanti akan coba kejut jantung, kata dia gitu kan. Kejut jantung, tapi kejut jantung itu resikonya adalah kalau misalnya dikejut dia nggak kuat, dia bukan nggak kuat, jadi hangus
kulitnya hangus sama tulang apa sih, ada yang tulang rongga dadanya itu patah karena kan kenceng kan, dan itu akan ada pendarahan di dada gitu kan, gimana katanya gitu. Terus nyokap gue jadwalnya harusnya cuci darah, kan cuci darah itu 5 jam, itu belum sampai. Terus udah nih ceritanya nyokap gue udah agak stabil, terus dokter izin kan kayak kita lakuin cuci darah ya, ibunya udah agak stabil nih. Gue masih denial dong, tuh kan bener nyokap gue kuat, gue bilang gitu kan, tuh kan nyokap gue bisa gitu kan. Nah terus itu baru 2 jam cuci darah, dokter tiba-tiba mesin cuci darah nyokap gue tuh bunyi. Dokter dari ruangannya dia lari kenceng banget, itu gue langsung kaki gue langsung lemes kan, anjir apaan nih gitu kan, lari soalnya dokter panik kan. Terus udah langsung kayak keluarga minta doa ya, langsung kayak gitu kan, keluarga minta doa ya, mbak anaknya ya kata dia gitu, saya minta doa ya, saya akan bantuin semaksimal mungkin gitu kan. Karena nyokap gue pada saat dimasukin ICU itu memang nggak disadarin, sengaja nggak disadarin karena biar nggak sakit mungkin, bukan nggak sakit, karena kan itu biar dia nggak ngerasain atur nafasnya, biar dia bener-bener full dibantu mesin aja. Kalau misalnya dia sadar kan dia jadi kayak berusaha, berusaha untuk itu kan. Ini ya kata dia gitu kan, doain ya mamahnya gitu kan. Kalau bisa keluarga jangan ada yang pulang kata dia gitu. Itu jam 1 apa jam 2 malam lah gitu. Itu jangan ada yang pulang, keluarga tungguin di sini gitu. Udah keluarga udah pada kumpul kan, udah ngabisikin semuanya gitu kan. Terus gue kayak kita masih berusaha gitu. Gue tuh masih yang kayak gini, dok, tapi pernah ada nggak pasien yang kayak gini tapi masih bisa sehat lagi gitu kan. Karena gue tuh masih terus denial tuh sampai masih terus denial karena nyokap gue tuh sekuat itu. Dia tuh nggak pernah yang kayak, dia nggak pernah bilang dia nggak kuat. Dia nggak pernah bilang dia nggak kuat, dia nggak pernah bilang dia nyerah, dia nggak pernah bilang kayak udahlah nih mama nggak usah dibawa ke rumah sakit lagi. Dia nggak pernah, dia tetap kayak ya dia nurut aja gitu kan. Pas itu karena udah keluarga udah kumpul banyak, gue capek kan, 3 hari gue nggak tidur kan. Gue bilang gantian ya, gue bilang sama tante gue mau pulang dulu sebentar, ngantuk banget gue bilang gitu. Terus baru banget gue sampai rumah, sepupu gue nelfon. Sepupu gue kan manggil nyokap gue mama, balik lagi ke rumah sakit. Kenapa? Gue bilang gitu kan. Enggak, udah balik lagi kata dia gitu kan. Balik lagi. Udah mama tadi habis di dokter pokoknya bisa ngomong sama gue gitu. Balik lagi gitu. Jadi pas gue bener-bener nyampe banget lagi ke rumah sakit lagi itu, gue langsung masuk kan. Gue ingat banget itu di situ gue nggak sama bokap gue, tapi gue sama om gue. Abangnya nyokap, gue masuk lagi. Terus nyokap gue, karena gue nggak berani lama-lama di dalam ICU karena kan banyak pasien yang lain. Itu tuh suara rekam jantung tuh kayak tit. Gue takut ntar pas nyokap gue tuh, pas yang giliran punya nyokap gue tit, dan gue langsung kayak gitu kan. Terus gue cuma bolak-balik aja. Terus nyokap gue bilang kayak terus pas gue datang lagi itu yang sepupu gue nelfon itu, gue masuk, dokter udah ngeprint hasil rekam jantungnya. Mohon maaf, berhenti jantungnya. Terus gue langsung kayak, gue sama om gue kayak, om gue langsung meluk gue kayak, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, udah mama udah nggak sakit lagi gitu kan, mama udah nggak sakit lagi, adik nggak boleh gitu. Tapi lo punya firasat nggak pada saat itu? Gue nggak punya firasat, tapi nyokap gue udah ada tanda-tanda? Iya, setelah gue inget-inget dia kayak udah nyerah. Nyerahnya dalam artian gini, nyokap gue itu nggak pernah, ya tadi gue bilang nggak pernah nggak mau ke rumah sakit. Dia walaupun dia sakit, dia capek, dia tetap HD, tetap jalan. Dia dia ngomong sama gue gini, lagi ngobrol, gue kan selalu ngajak ngobrol dia. Jadi nyokap gue tuh nggak mau tidur di kasur selama sakit, dia tidurnya maunya di sofa. Nah di sofa itu tuh ada kaca, jadi gue kadang sambil ngaca-ngaca sambil gue ajak ngobrol dia gitu kan. Nah pas lagi gue ngajak ngobrol dia, gue sambil ngaca-ngaca, terus dia ngomong, Dek, mama kayaknya harus ngalah kata dia gitu kan. Aku bilang gitu kan, ngalah kenapa? Aku bilang gitu kan, kayaknya mama
harus ngalah sama adik. Soal maafin mama ya, kata dia gitu. Soalnya gara-gara mama, adik jadi ngurusin mama mulu, adik jadi nggak pernah main, adik jadi nggak pernah pacaran, kata dia gitu kan. Adik jadi nggak bisa seneng-seneng sama teman-teman, kata dia gitu. Maafin mama ya, mama kayaknya harus ngalah. Dia tuh nggak pernah ngomong kayak gitu. Dia pernah ngomong ke adiknya, dia tuh masih nantangin gitu. Ya, nih ya, gue tuh gak bakalan mati. Dia kan nyokap gue Betawi ya. Kalau sama nyokap gue juga almarhumah Betawi juga. nyokap gue kan, ya Betawi kan ngomongnya Nyablak. ya, gitu. Gue nggak bakal nih ya lo gue nggak bakalan mati, kata dia gitu. Sebelum gue tahu si Ade, maksudnya gue nikahnya sama siapa. Dia kayak gitu kan. Terus dia ngomong kan kayak pas saat itu dia ngomong kayak, mama kayaknya harus ngalah nih gitu kan, mama capek, kata dia gitu. Ade, karena kan gue mikirnya kan guyon aja lah, karena kan nyokap gue suka bercanda gitu kan. Dari kalau mama nggak ngalah, ntar Ade kayak gini terus gitu, ntar Ade nggak main, ntar Ade nggak punya pacar kayak gitu kan nyokap gue. Terus gue balikin kayak, Ma, yang penting mama sekarang kerjasamanya sama yang sehat. Jadi mamanya sehat, yang sehatnya juga yang sehatnya juga nggak ini enak. Aku bilang ngurusinnya juga enak gitu kan. Emang kalau misalnya mama nggak ada, jaminan Ade bakalan banyak duit, Ade bakalan ketemu jodohnya, kan nggak jaminan semuanya. Kan aku bilang gitu kan. Dia jawab nggak? Apa udah berhenti? Dia tetap jawab, enggak, tapi mama kasihan sama Ade, mama nggak bisa kayak gini terus gitu. Mama harus ngalah gitu. Tapi gue nggak tahu ya, mungkin rata-rata ketika seseorang mau meninggalkan kita tuh suka ada tanda-tandanya. Nyokap gue juga, gue bias banget, tapi tanda-tandanya literally bias banget. Cuma gue tuh orangnya pekaan dan gue tuh jadinya gue yang nantangin. Jadi pada saat itu nyokap gue, aduh, bener juga ya menceritakan ini, berat banget rasanya ya. Inilah titik balik ya teman-teman, dimana kita bisa meraih pikiran kita yang di masa lampau untuk bisa kita ceritakan bersama agar terpenuhinya rasa damai dalam diri sendiri, poinnya gitu. Jadi dulu tuh waktu nyokap gue sakit, dan tanda-tanda itu dari sebulan sebelumnya, kurang lebih seperti itu, tapi bias sekali. Jadi pernah dia kan sempat kena COVID. Dari kena COVID dia mau pulang nih dari rumah sakit. Dia tuh nelfon gue lagi mau syuting. Dia cuma bilang, "Dek, rapihin kasur ya." Kebetulan gue anak terakhir gitu kan. Rapihin kasur. Nah dia tuh milih bantalnya mau berapa, spraynya apa, terus di belakang dipan kasurnya tuh ada apa aja. Terus sama dia request minta bunga sedap malam. Gue sampai dia cerita dia mau itu tuh gue masih belum ada pikiran. Pas dia bilang tak sedap malam, der di otak gue tuh kayak, apa nih gitu. Dan kalau lu udah peka ya. Gue peka, dan gue tuh nantangin jadinya kayak, kan katanya ya, ini katanya ternyata nggak berlaku, bener teman-teman, jangan percuma lo ngelakuin kayak gitu. Kalau emang udah waktunya aja lah ternyata. Katanya kan kalau misalnya tanda-tanda kayak gitu diomongin biar nggak kejadian gitu kan. Kayak gue sampai doa sama Tuhan, ya Allah, ini aku udah tahu nih tanda-tandanya mau kayak gini, udah ya cari cara lain gitu. Udah ketebak nih sama gue sebagai umat, gue tuh kayak gitu, sotoy banget gitu. Kelar dari situ dia dia itu tidur, gue abis micitin dia gitu. Kebetulan kita abis jadi gue bokap gue tuh abis berantem depan nyokap gue sampai nyokap gue nangis. Itu hal yang paling wow, nggak bisa nih gue gitu kan. Gue ke kamar mijitin dia. Singkat ceritanya adalah dia tiba-tiba kebangun. Itu sore sekitar jam 4, jam setengah 5-an. Dia kebangun, tidurnya baru bentar. Dek, malam mana? Bunga. Malam tuh apa? Pokoknya dia tahu, dia cuma ngomongnya malam mana, malam kapan datang. Kok malam gak datang-datang? Gue gak ngerti konteks pertanyaan itu. Terus terakhir kita lagi makan di rumah gitu, dia tuh ngeliatin gitu kayak ada, gue gak tahu dia ngeliatin siapa, tapi gue sadar itu aneh. Terus gue cerita aja, gue teriak ke kakak gue, kakak lihat tuh si ibu tuh gitu kan, ngeliatin apa tuh dia, udah bu jangan diliatin, udah ketebak dia. Gue tuh gitu, gue berusaha denial, ketebak kayak, gue tau nih kayak dia ngeliatin malaikat atau apa gitu, kayak udah ketebak lo ada di situ kan. Jadi gue denial, gue tuh membantah Tuhan ibaratnya gitu, kayak ya Allah ini udah ketahuan nih, jangan ya, lo cari cara lain ya, selamatin ya. Gue kayak gitu di otak gue gitu. Nah pas lagi lu mikir kayak gitu, lu mikir nggak kalau seumpama emang beneran malaikat itu datang dan ngambil nyokap lo,
Apa? Maksudnya lu apa yang akan lu lakukan? Gue gak tahu. Gue bias banget. Tapi gue pada saat itu gue cuma mikir, gue menantang kayak, lu udah ketahuan ya cara lo yang gini. Jangan lu pakai kayak gitu kayak. Udah lo harus sembuhin nyokap gue. Di pikiran gue tuh cuma kayak gitu gitu. Karena nggak ada, kita nggak bisa mikir apa ketika nyokap kita sakit men, ya kan? Udah masuk ke rumah sakit. Jadi paginya itu gue baru mandiin dia. Jadi dia bilang tiba-tiba, Dek, bunda udah 2 hari gak mandi ya, mau mandi gitu. Oh udah gue mandiin. Itu tumben banget gitu, pengen mandi ya, pengen yang bersih. Mau request deh mandinya. Itu pagi. Terus dia berangkat ke rumah sakit dengan rapinya dia, stylenya dia pakai kacamata gitu-gitu deh. Kayak menurut gue udah sehat-sehat aja, udah berjalan baik. Itu mau cuci darah, mau cuci darah. Terus paginya gue mandiin dia. Gak tahu kenapa gue punya feeling gue pengen beberes rumah dan seisinya. Literally seisinya banget. Kayak hal yang bagian yang gak jarang banget digunakan itu sampai gue bersihin detail. Kelar gue beberes, literally kelar gue beberes. Apa yang ada di otak lo? Gak ada. Gue gak tahu apa-apa kan. Pengen rumah bersih aja. Iya tiba-tiba aja badan gue gerak dengan sendirinya. Terus gue istirahat capek, duduk. Gue telepon bokap gue cuma nanya deh kamu di mana, di rumah lagi ngapain, istirahat. Terus dia cuma bilang kayak duduk dulu yang bener, tarik napas, minum, dia bilang gitu. Oh di situ pikiran gue udah kemana-mana. Lagi cuci darah. Gue cuma telepon sama bokap. Itu pikiran gue udah kemana-mana. Kenapa nih gitu kan? Ada apa nih gitu? Gue pikirnya apakah kerjaan atau ke apa? Gue nggak mikir nyokap karena gue mikir ya nyokap lagi di rumah sakit gitu. Ada kakak gue juga. Jadi gue ngomong udah padahal gue bohong, gue nggak minum, gue cuma duduk tegak doang gitu udah kayak udah ya kenapa? Gue tahu rasanya itu. Gue udah nggak bisa ngomong apa-apa, gue cuma teriak-teriak doang, sujud, air mata gue nggak keluar, nggak keluar dari mata gue. Gue cuma teriak-teriak nangis, histeris gitu. Gue teleponin om tante gue, saudara-saudara gue, mereka datang. Nah pas gue dipeluk sama saudara gue, disitulah titik gue nangis. Situ gue abis-abisin tuh. Terus gue dibilangin kayak nanti pas lagi mayitnya datang jangan nangis, ya kan? Kasihan nanti langkahnya berat, bla 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 bla. Beneran. Jadi gue puasin nangis sampai ambulan tuh datang. Ambulan udah datang, gue udah berusaha untuk kayak gak nangis dan setiap tamu yang datang ke rumah gue terus nyalamin gue dia nangis ya kayak meluk apa, gue cuma bilang kayak jangan nangis ya tante, kasihan bundanya udah datang. Gue kayak gitu till the end. Udah gue bener-bener kayak semua kakak gue nangis, adik gue nangis apa, gue tuh udah berusaha kayak, jadi tiap gue mau nangis gue kabur ke kamar mandi. Di situ gue nangis dulu, gue lap, gue balik lagi ke mayit, gue yasinan lagi sebelah almarhumah. Terus gue gemeteran udah begini, nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa gitu kan, pasti kita udah nggak inget apa-apa kan. Gue udah kayak gitu doang, tapi gue berusaha nggak mau nangis, gue senyum. Gue cuma megangin nyokap gue sambil ngomong dalam hati, Bun, udah bahagia ya gitu kayak. Ya udah, iya anjir checking tiba-tiba. Kayak, aduh maaf ya teman-teman kayak gue cuma bilang, Bun udah bahagia, aku nggak nangis gitu. Gue bilang gitu, aku nggak nangis gitu. Aku terus berbahagia ya Bun. Sampai dia tuh dimakamin abis maghrib kan dia siang ya. Terus kita ngincer sholat maghrib dulu baru kita makamin gitu. Gue sempat pulang ke rumah dari abis sholatin nyokap untuk ngecek rumah segala macem. Terus ternyata orang-orang udah pada jalan kan ke makam. Gue lari lagi ngidrit sendirian, literally sendirian. Gue udah takut banget. Gue takut banget nyokap udah dikuburnya gitu kan. Gue lari-lari gerimis gitu sendiri. Gue cuma doa ya Allah sempat aku lihat. Pas udah datang ternyata masih sempat. Makam udah ketutup, udah apa lagi doa. Gue cuma lagi bengong di depan nisan. Terus gue ngeliat langit. Oh iya ya bener ini malam. Tapi lo ada ini nggak? Nggak, gue baru connect tuh di situ. Oh ternyata malam yang dimaksud pertanyaan nyokap gue beberapa hari lalu sebelum dia wafat ini ya. Dia minta dianterin ke istirahat terakhirnya dia pas malam hari. Betul. Tapi lo pernah ini nggak sih Kak kayak ada penyesalan? Ada. Apa? Gue menyesal gue nggak punya Lebih banyak waktu untuk nemenin dia. Karena waktu itu gue sibuk banget di kerjaan. Gue menyesal karena sangat jarang sekali mengapresiasi beliau sebagai seorang ibu. Terlalu sibuk dengan dunia gue sendiri, terlalu membangkang. Banyak penyesalan yang gue sesalin. Sebelumnya gue menyesal bahwa kenapa harus dia, kenapa tidak saya gitu. Tapi sampai akhirnya gue belajar, proses berdamai gue belajar bahwa ternyata memang harus dia. Dan gue harus mengikhlaskan karena gue lebih gak rela kalau
dia lebih panjang Iya. umurnya dibanding gue dan merasakan kejamnya dunia lebih lama daripada gue gitu Iya sih. benar. Ternyata itu, lu apa yang lu sesalin? Ya itu sih yang di akhir-akhir gue marahkan ke dia. Oh ya. Udahlah jangan apa-apa ke rumah sakit mulu. Makanya kalau mau diurusin tuh yang bisa kerja sama yang sehat. Udah tahu anaknya cuma satu. Katanya sayang sama anak. Gue kayak gitu. Gue bener-bener yang kayak protes gitu ke nyokapnya. Katanya sayang sama anak. Kalau kayak gini mah namanya nggak sayang. Gue bilang gitu kan. Karena pada saat itu komunikasi gue lagi nggak baik sama bokap. Gue nggak komunikasi hampir 10 bulan sama bokap. Dan ya udah gue bener-bener literally sendirian kan waktu nyokap. Udah tahu anak cuma satu. Udah apa namanya? Tapi itu buat gue adalah emotionally, sorry gue potong, maksud gue itu adalah sebuah rasa yang memang perlu divalidasikan. Sebagai manusia kita pasti punya amarah tersebut gitu, pasti disesali, tapi jangan sampai lu menyalahkan diri gitu, karena ya udah itu udah waktunya. Bagus nyokap lu menyerah menurut gue kayak gitu sih, karena kalau enggak dia akan lebih banyak mendapati luka dari mesin-mesin yang ada. Dia ngerasain sakit jauh lebih lama, dia akan maksudnya dia akan luka hatinya untuk melihat anaknya sebegitu harus berusaha dan sengsaranya hanya karena dia. Itu gue baru sadar tuh belakangan. Makanya kan terakhir kan dia ngomong gitu kan, makanya mama kayaknya harus ngalah deh sama adek, maafin mama ya, mama juga nggak mau kayak gini kata dia gitu kan. Terus gue kayak ya nggak apa-apa, tapi yang penting sehat kan, gue gitu kan. Ya kan karena kita semua ngarepinnya ya dia sehat panjang umur gitu kan, gue ngarepinnya. Terus kata nyokap gue, nggak bisa, mama udah nggak bisa kayak tadi gitu, mama udah nggak bisa lagi kalau misalkan ini, mama udah capek, kesian adik kata dia gitu kan. Terus ya apa namanya ya, yang sedihnya lagi gini kan, dia kan matanya tuh udah nggak ngeliat. Ada di mana dia, jadi sebenarnya kamar gue tuh di atas. Karena dia tadinya tuh sama-sama tidur di atas sebenarnya, terus karena dia sakit jadi di bawah. Terus tadinya tuh di bawah tuh cuma ada kasur buat dia doang, single bed. Terus pas itu dia bilang, adek tidur di bawah aja, beli kasur lagi aja, jadi kita bisa tidur berdua kata dia gitu. Gue sempet bete di situ. Betenya tuh bukan bete karena gue harus sama dia, tapi kayak ya kita kalau udah sendirian di kamar gimana sih gitu kan, maksudnya kayak lebih enak sendiri aja gitu kan. Terus itu tuh posisinya matanya dia kan nggak ngeliat kan. Terus dia tuh suka kebangun malam, megangin tangan gue. Kan gue kaget kan, terus tidur megangin tangan gue. Kenapa sih mah? Nggak bilang gitu. Enggak, oh masih ada suara adik kata dia gitu. Kan karena kan digelap kan pandangannya. Kenapa? Enggak, mama kira mama udah di dalam lahat. Karena kan dia nggak ngeliat kan. Dia cuma bisa denger. Terus bunyi apa namanya? Kipas angin juga kan nggak gitu kenceng kan suara kipas kan. Oh enggak. Terus dia meluk gue, terus dia ngomong, mama minta maaf, pokoknya ini berkali-kali minta maaf karena mama nyusahin adek. Mama nggak mau ninggalin adek, dan mama juga nggak mau ditinggal sama adek. Terus dia nggak ngeliat, terus gue langsung kayak untung dia nggak ngeliat ya, itu gue nangisnya udah kayak apaan tahu gue nangisnya kan. Terus gue bilang enggak, udah sehat gitu kan, makanya doain aja apa namanya, Adi juga sehat, ngurusin mama ngomong gitu kan. Kayak mama jangan kalau disuruh minum obat, karena dia obat dibuang-buangin sama dia. Karena dia kayak, gue ngapain sih, gue udah cuci darah, badan gue udah pada sakit, masa gue harus minum obat sebanyak ini. Dia kayak gitu, badan gue udah sakit, kalau gue mau makan apa aja udah jangan larang-larang gue kayak gitu. Kadang kan gue kayak yang emosi kan, coba dengerin kata dokter, coba apa, kan nggak yang bentar-bentar beli oksigen, bentar-bentar masuk rumah sakit gitu kan. Tapi makanya hal yang paling berat di dunia itu adalah berdamai dengan takdir sih. Sebenarnya ilmu ikhlas adalah hierarki paling tinggi dalam kita bisa hidup di dunia ini gitu kan. Yang paling sulit adalah itu. Kayak gue mungkin sudah memaafkan nyokap gue, sudah meninggalkan gue lebih dulu gitu. Damai dengan hal itu, cuma mungkin gue masih belum bisa sepenuhnya ikhlas. Hal paling berat ketika kehilangan sosok seorang ibu bukan lagi tidak bisa melihat senyumnya atau mendengar suaranya, meraba lagi tangannya, tapi ketika Anda datang ke pemakaman orang tua kamu, terutama ibu,
dan bercerita soal banyak hal, nangis sampai sesegukan, puas, tapi kamu lupa 5 langkah dari situ. Kamu gak mendengar apa-apa. Ternyata yang kamu cerita tuh bukan pada ibumu, tapi pada nisanmu. Wah itu sakit, Itu sakit sih. banget. Gue kemarin gitu, gue datang ke makam nyokap gue, udah lama lah. Gue datang ke makam dia, gue mau cerita banyak hal, gue nangis segukan gitu. Dan gue puas. 5 langkah dari gue lewatin makam nyokap, gue nangis lagi. Karena gue baru sadar, anjir tadi gue ceritanya sama Nisan. Cuma dia Iya, dia gimana ya gitu. Jadi sebenarnya yang hancur ketika sebuah kehilangan itu terjadi adalah yang ditinggalkan sebenarnya gitu kan. Cuma gue berusaha untuk tidak menjadi sosok yang egois, untuk tidak turut berbahagia dalam kepergian dan takdir yang diutuskan sama Tuhan untuk dia kembali gitu ke rahmatullah. Ya karena tempat terbaik cuma ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menurut gue gitu, hanya di sisi Tuhan gitu kan. Makanya yang gue bilang itu kan, kayak dia sakit udah lama, gue udah kehilangan sosoknya nih. Kayak awal-awal dia sakit, kayak waktu gue merasakan kayak sosoknya itu udah nggak ada gitu kan. Gue tuh kayak ngeliat dapur nih kosong. Padahal tuh nyokap gue masih hidup tapi kosong gitu. Oh anjir. Kayak nggak ada tuh yang cetak-cetak kompor, nggak ada tuh yang buka-buka kulkas gitu. Biasanya kan dia kan yang udah sibuk dari pagi masak lah apalah gitu kan. Ini nggak ada, tapi nyokap gue masih ada gitu. Jadi gue pikir kayak kalau suatu saat dia nggak ada, gue pasti nggak akan ngerasa kehilangan banget karena dia pun ada, gue udah ngerasa hilang gitu kan. Tapi nyatanya waktu pas dia nggak ada, itu bener-bener kayak wah. Karena gue tuh sama nyokap bukan gue yang apa-apa nyokap, tapi nyokap yang apa-apa gue. Dari dia masih sehat pun apa-apa gue. Jadi kayak dia yang ketergantungan sama gue, bukan gue yang ketergantungan sama dia. Jadi gue kayak itu yang pas gue bilang gitu kan, kayaknya nanti bisa deh gitu. Karena mental gue udah dilatih gitu loh. Kayak udah dilatih pelan-pelan hilang nyokap gue, tapi enggak. Beda rasanya guys. Beda rasanya. Karena nyokap gue tuh dia cuma nggak bisa jalan, matanya nggak ngeliat, tapi tuh suaranya tuh kayak orang sehat. Soalnya nyokap lu sesakit apapun, dia udah gak bisa ngapa-ngapain apapun, doa dia tuh masih bisa terus ngalir ke kita dan kita masih bisa doain dia. Tapi ketika dia udah gak ada, doanya udah putus, cuma tinggal kita doang yang bisa doain dia. Dia udah gak bisa doain kita lagi, dia yang perlu doa anjrit. Lu sering dimimpin nyokap gak? Wah, gue pernah tapi tidak sering. Dan waktu 1 tahun nyokap gak ada, gue gak ngalamin mimpi apa-apa sampai gue marah. Sama. Gue tuh gue berpikir gue dosa apa ya? Enggak, jadi gue tuh dari sebelum nyokap meninggal, gue memang lagi proses mendekatkan diri sama Tuhan banget gitu kan. Kayak gue bener-bener bangun malam, gue sholat gitu. Gue tuh kayak, ya Allah capek banget nih, tolong minta titik terangnya. Kalau misalkan memang dikasih sehat, terangin matanya, panjangin umurnya. Tapi kalau misalkan emang udah nggak dipanjangin umurnya, ya udahlah. Gue tuh berasa sok tegar gitu. Doa kayak gitu tuh gue berasa rasa gue kuat gitu kan. Jangan disiksa lah di dunia gitu kan. Sampai akhirnya dapat jawabannya kan. Dapat jawabannya. Terus setelah nyokap udah nggak ada, gue makin kayak karena gue pun ya gue sama ya gue anak nyokap banget, tapi gue bukan anak bokap gitu. Gitu. Nah gue tuh kayak gue tuh gak pernah dimimpiin dia, tapi tante-tante gue karena dia belum siap. Iya, dia tuh pada mimpiin gitu. Kemarin mimpiin mama. Gue gak pernah. Gue pernah sekali, tapi dia gak ngomong apa-apa. Iya bener, gue juga ngomong gitu sama kakak gue. Terus kakak gue cuma bilang, karena dia tahu lo belum siap. Dia nggak mau nambah luka baru, mungkin gitu ya konteksnya. Jadi gue berusaha untuk positif thinkingnya juga dengan kalimat kakak gue itu. Dia belum datang ke kita bukan karena dia nggak mau deh, karena dia sayang, karena dia tahu kitanya belum sanggup. Nggak apa-apa, jalanin aja. Jadi wah sungguh luar biasa ya cerita ini. Tapi gue cuma pengen bilang ke lo bahwa perdamaian sejati dalam hidup adalah hierarki ikhlas gitu. Menurut gue itu adalah hierarki paling tinggi. Sulit sekali. Cuma life must go on itu bener. Karena buat gue dunia tuh akan terus berjalan. Lo sudah
sudah dihancurkan oleh dunia atas kehilangan almarhumah ibunda. Jadi jangan mau rugi lebih banyak. Karena dunianya jalan terus, akan ada banyak hal baru lagi gitu. Tenang aja, gak akan ada yang namanya mantan ibu, mantan anak itu gak ada. Terus panjatkan doa ke nyokap, terus berbuat baik untuk ke nyokap, dan please nikmati setiap detik hidup yang masih diberikan Tuhan. Selagi memang Tuhan masih ngasih nafas ke lo, berarti itu tandanya lo masih harus berjuang untuk nantinya lo bertemu lagi dengan hal yang baru gitu. Tapi kan ditinggal nyokap udah berapa tahun? 2 tahun. Itu bener-bener proses kayak banget. Bener-bener kayak lu bisa bangkit itu lah. Karena ini pertanyaan ini gue tanya terus ke seluruh ya? Iya, ke seluruh teman-teman gue yang udah ditinggal sama orang tuanya gitu. Gimana cara lu bangkit? Gimana cara lu bisa move on sampai lu kayak, karena nih ya, misalnya kita lagi sibuk kerja atau kita lagi nongkrong apa, tiba-tiba tuh kayak sekelebetan keinget lagi, ya elah nangis lagi, jadi kayak gitu. Jangan dipaksa untuk lupa sih saran gue, bener. Iya, Satu, jangan dipaksa untuk lupa karena kita nggak akan pernah bisa move on dari ibu ya, terutama. Itu pertama. Kedua, saran gue banyak-banyakin doktrin baik ke diri sendiri. Gitu, doktrin baik tuh kayak itu tadi gue bilang, enggak ini bukan kabar duka, ini kabar terus aja ngedoktrin diri sendiri, enggak, gue kuat, gue ini, gue itu segala macam. Gue terus ngomongin hal positif yang bisa gue lakuin, karena kalau gue bilang ya Allah, aku cuma aku minta kuat doang, ya besok lu ditimpa lagi belum tentu lu kuat kan. Udah jangan minta kuat deh, gue jadi kayak gitu. Gue minta kayak ya Allah, aku udah cukup. Gue sampai doa gue, akhirnya gue balik, Tuhan saat ini aku hanya ingin menjadi manusia yang cukup, bisa memanusiakan manusianya itu sendiri, yakni diri aku. Kalau emang dirasa hal ini yang baik untuk aku, ya silakan berikan. Tapi aku cuma pengen cukup ya, ngerasa cukup. Aku nggak pengen ngerasa jadi kuat, aku nggak pengen ngerasa jadi full of happiness, karena happiness harus ketemu sama duka dulu. Gue nggak mau ngerasain itu, jadi gue kepengen bilang, cukup aja, apapun yang engkau berikan cukup aja. Jadi gue nggak mau ada komparisi sebelumnya kayak gimana, nanti ke depannya kayak gimana, itu gue nggak mau ada. Itu blank out aja buat gue. Itu salah satu cara gue. Kedua, banyak-banyakin bertemu, bersosialisasi sama hal yang punya positive vibe gitu gue. Yang lakukan apa aja gue suka lah. Atau ketemu sama siapapun aja yang gue suka, yang itu punya vibes yang positif agar gue ke bawah dan bisa beneran menjalani dunia dengan baik, walaupun akhirnya jadi sangat picky ya. Dan legowo sih, beneran ikhlas, belajar ikhlas. Ikhlas tuh banyak cara belajarnya, beneran. Tapi jangan dipaksa lupa. Makanya itu kebanyakan orang yang gagal dalam mempelajari suatu ilmu ikhlas adalah karena dia berusahanya dengan cara melupakan. Gak perlu. Caranya adalah berdamai, nikmatin setiap sakitnya. Jangan ditahan. Lo pengen nangis, nangisin. Lo pengen marah, marahin. Lo pengen teriak, teriakin. Lo pengen ketawa, ketawain. Makanya gue selalu bilang validasi diri itu hal yang paling penting. Titik balik dari sebuah manusia adalah memvalidasikan setiap rasa yang dia miliki kan. Rasa apapun emosional itu, at least lo validasikan dengan diri lo sendiri. Lagi di kamar pengen apa, ya udah nikmatin. Jangan pernah dilawan. Jangan kayak nggak apa-apa tapi kau kuat. Nggak, udah biarin aja. Sampai ketika lo capek, lo cuma perlu nanya sama diri lo, sudah cukup belum nangisnya? Kalau mau nangis kita lanjutin besok ya. Sekarang matanya perlu istirahat, besok kita kerja lagi. Tapi kalau masih abis itu masih menetes, biarin aja. Karena diri lo akan sangat lebih tahu diri kalau itu tidak ada larangan. Bener nggak? Kayak kita ngelihat ada kotak nih tulisannya jangan dibuka ya. Mungkin lo nggak buka, tapi pasti pikiran lo penasaran emang apa isinya. Tapi ketika tidak ada tulisan sama sekali, ketika itu memang hanya dikunci, lo nggak akan mikir nih isinya apa, ya kan? Ya dikunci, udah berarti nggak bisa dibuka. Logikanya gitu. Itu itu salah satu caranya adalah mempelajari tubuh dengan sebaik mungkin. Banyak-banyakin bilang makasih dan maaf ke diri sendiri. Terus belajar berdamai bukan sama orang lain atau keadaan, tapi sama diri gue dulu. Gue berusaha untuk duduk bareng sama diri gue. Cari si Firda kecil ya, si Firda lukanya di mana, titik balik gue tuh di mana. Gue jabat tangan sama dia, terus gue rangkul dia untuk atas. Itu caranya. Nah, yang tadi lu bilang cara pertama lu adalah mendoktrin diri lu dengan omongan positif. Itu tuh sebenarnya udah gue lakuin ketika nyokap gue masih ada. Karena kan gue ngerasanya gue udah merasakan berkabung dari lama. Tapi ya yang kali ini bener-bener duka gitu. Nah, cuman gue kayak, makanya itu gue tuh so jago pada saat itu. Nanti kalau nyokap nggak ada juga gue juga bisa. Dan kebetulan gue adalah
anak yang dekat sama keluarga gitu, maksudnya sama saudara-saudara Iya, lain iya, gitu. iya. Jadi gue ngerasa kayak walaupun gue anak tunggal, jadi gue kayak ngerasanya gue nggak akan kekosong nih, gue nggak Iya, akan kosong, gue punya mereka dan mereka nggak mungkin ninggalin gue gitu aja Iya. gitu. Ya emang alhamdulillahnya pada saat ini tuh juga mereka nggak pada ninggalin gue, cuman kayak ya beda ya namanya Itu namanya mungkin dikata dulu gitu. dulu kan lo pernah sering banget memvalidasikan diri, sering banget ngedoktrin diri sendiri. Pas lagi belum adanya kan lo belum membiasakan hal itu. Dan ketika lo mendoktrin diri lo, jangan dengan omongan enggak kok lo kuat, jangan kayak gitu. Sakit, makanya gue bilang validasiin dulu, belajar memvalidasikan setiap emosi yang lo punya, memvalidasikan rasanya sampai lo bisa jabat tangan, baru lo doktrin sebanyak mungkin. Karena untuk kita memasukkan doktrin itu kan kita perlu adanya yang namanya penilaian valid gitu kan menurut gua. Nah itu penilaian valid itu udah cukup belum? Jangan dulu dimasukin suntikannya. Kalau badan lu aja belum lu kasih kebasnya gitu, dikebasin dulu gitu baru disuntik gitu. Mungkin itu ya salah satunya, dan mungkin ini juga bisa menjadi solusi ataupun bukan solusi lah ya, karena setiap orang caranya beda-beda. Pembelajaran lah ataupun salah satu ilmu yang kayaknya bisa nih kepake atau apa, itu mungkin bisa buat teman-teman 2Ibu Media yang lagi nonton episode kita kali ini untuk bertemu sama titik damainya. Ini masalah apapun, masalah kehilangan orang tua kah, masalah kamu berantem sama dirimu sendiri kah, poinnya adalah banyak-banyakin ngobrol sama diri sendiri, validasiin setiap rasa yang ingin kamu validasikan, manusiakanlah manusianya itu sendiri, karena manusiakan manusia lain memang jauh lebih mudah. Tapi dirimu kan juga manusia. Kalau dirasa ada yang bahaya, silakan datang ke profesional. Itu nggak apa-apa, nggak ada salahnya untuk minta bala bantuan. Gitu. Gimana tadi? Akhirnya pernah ke profesional tapi? Pernah, jadi 1 hari atau 2 hari sebelum nyokap gue meninggal, gue tuh ke psikolog dulu gitu kan. Gue sebenarnya ke psikolog itu bukan ngerasa gue ngerasa kayak, nih gue apa sih Di gitu. Lu tuh marah-marah ke hal-hal yang seharusnya lu nggak marah gitu. Kalau dibalikin lagi, emang nyokap lu nggak sakit? Emang nyokap lu mau ngabisin waktu lo, ngabisin duit lo, emang nyokap lu mau? Kan enggak gitu kan. Gue marah-marah sama nyokap, gue udah di titik bodo amat tau gak sama nyokap gue tuh gue tinggalin. Gue bohong sama nyokap gue bilang gue ke kantor tapi gue gak ke kantor. Gue tinggalin aja, udah terserah dia lagi pegap-pegap di rumah. Di rumah pada rumah sakit gitu. Pokoknya dia lagi sesak nafas lah. Lagi sesak nafas gitu kan. Terus gue tinggalin, terus gue datang ke psikolog, terus gue sebenarnya kayak pengen cerita aja, kayak ngomong gini loh, Ih, apa sih gitu, emosi lu tuh apa sih Dek gitu, lu kenapa sih gitu, kayak gue tuh nggak mau kayak di labelin kayak durhaka, ngerti nggak lo? Orang tua lagi sakit tuh ngapain marah-marah kayak gitu, tapi kan gue juga capek kayak gitu, kan gue juga perlu sehat secara mental, secara fisik kayak gitu kan. Makanya menurut gue ya buat teman-teman yang mungkin juga takut gitu kalau misalnya harus datang ke profesional, banyak mungkin teman-teman yang nonton ini takut untuk datang ke profesional karena takut ada cap label tersendiri, entah lu sakit ini, lu begini segala macam. Enggak, itu bentuk lu sayang sama diri lu aja, karena kalau enggak lu mulai terus harus siapa? Yang tahu dirimu hanyalah kamu. Kamu boleh memanusiakan manusia lain baik siapapun itu, tapi jangan lebih daripada dirimu sendiri gitu menurut gue. Jadi ya nggak apa-apa. Pertama larinya kepada keluarga kalau memang ada keluarga yang bisa menampung. Kalau tidak, ya lari kepada profesional. Pertamanya banget malah kepada Tuhan, misalnya gitu kan. Tapi kan balik lagi ya, menurut gue agama perorangan itu hanyalah urusan ke atas gitu, nggak ke samping gitu kan. Jadi silakanlah itu menjadi urusanmu dengan penciptamu. Kalau memang kamu rasa itu tidak cukup, carilah hal yang lain, either itu keluarga, pertemanan yang menurut kamu positif, yang menurut kamu bisa bantu. Kalau tidak bisa, carilah orang yang benar-benar bisa ngasih jawaban yang fair enough gitu, objektif, karena dia nggak tahu siapa lo, dia nggak tahu apa masalah segala macam, dan jawaban yang akan keluar itu memang melalui saintik gitu kan, yang memang ilmunya sudah dipelajari dan memang mereka profesional di situ. Jadi nggak apa-apa buat mungkin ini terakhir kali ya closing statement dari gue. Atas terima kasih sebelumnya sudah mau bercerita di 2Ibu Media. Ceritanya cukup sangat inspirasi dan menyentuh ya, karena kita akhirnya sama-sama menangis di sini gitu. Ya gue coba bilang closing statement gue untuk teman-teman yang nonton episode kali ini, bahwa kehilangan memang akan selalu ada, masalah akan selalu ada, karena hidup itu hanya tentang perjalanan, hanya tentang pembelajaran sampai nanti kita menutup mata.
Menyerah boleh, beristirahat boleh, menyerah boleh, tapi berhenti jangan. Jangan pernah berhenti karena dunianya terus jalan, kamunya masih dikasih nafas. Mau sudah berusaha semaksimal mungkin kamu mengakhiri semuanya, tapi kalau Tuhan bilang belum ya akan belum. Jadi silakanlah jalani hidup sebagaimana mestinya, damailah dengan diri sendiri walaupun sulit, pasti sulit sebenarnya, tapi kan bukan berarti kita nggak bisa. Pertanyaannya bukanlah kamu bisa atau nggak bisa, tapi kamu mau atau tidak mau. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman dan di episode kali ini bisa membawa satu hal yang baik untuk teman-teman tonton. Dan kalau teman-teman mau cerita juga bareng sama kita cari titik balik kita sebagai manusia, sebagai seorang anak, sebagai seorang perempuan, laki-laki ataupun ayah dan ibu di kemudian hari. Silakan aja, kalian bisa langsung DM aja ke Instagramnya Doa Ibu Media, ataupun bisa langsung aja isi di G-formnya yang ada di link di bio Instagram kita, ataupun bisa tulis aja di kolom komen YouTube kita kalian mau cerita dan ceritakan seperti apa. Siapa tahu kita bisa undang ke sini ataupun ceritanya bisa kita bacakan. Terima kasih banyak untuk Ade dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa nonton secara full ya. Kalau gitu sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Dah.